Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas salah satu fenomena berbahasa yang sering kita jumpai di media sosial, terutama di kalangan para influencer, yaitu code mixing. Sering banget kita dengar orang ketika berbicara mencampur antara bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Contohnya bahasa Inggris. Tapi sebenarnya code mixing itu apa sih? Dan apa fungsinya? Dan kenapa banyak influencer di media sosial memakai gaya bahasa seperti itu? Yuk simak lebih lanjut. Sebelum kita membahas pengertian code mixing, kita harus tahu dulu arti dari code dan mixing. Nah, dalam konteks linguistik, istilah code merujuk pada bentuk bahasa atau ragam bahasa yang digunakan oleh penutur dalam situasi komunikasi tertentu. Code sendiri dapat berupa bahasa, dialek, atau bahkan variasi gaya tutur yang dipilih sesuai konteks sosial dan identitas penutur. Lalu ada mixing. Secara harfiah berarti pencampuran. Dalam konteks bahasa, mixing merujuk pada praktik yang mencampurkan unsur dari dua atau lebih bahasa dalam satu tuturan atau wacana. Nah, hal ini seringkali terjadi ketika seseorang menyisipkan unsur dari satu bahasa ke dalam struktur bahasa lain, baik berupa kata, frasa, maupun klausa. Nah, dari sini kita bisa mengerti apa perbedaan code dan mixing. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian dan jenis-jenis code mixing. Pengertian code mixing. Apa sih sebenarnya code mixing itu? Kalau dijelaskan secara singkat, ini adalah ketika seseorang mencampur dua atau lebih bahasa dalam satu kalimat atau ucapan. Nah, biasanya terjadi di media sosial, terutama oleh influencer yang bilingual atau multilingual. Code mixing sendiri dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial dan simbolik yang mencerminkan identitas linguistik serta gaya hidup penuturnya. Selain pengertian code mixing juga terdapat dua jenis, yaitu inner code mixing dan outer code mixing. Yuk, mari kita bahas satu-satu. Jenis-jenis outer code mixing. Menurut Moisken, code mixing itu bisa dibagi jadi 3 jenis utama. Yang pertama ada insertion, yang kedua ada alternation, dan ketiga ada congruent lexicalization. Nah, mari kita bahas pengertian dan contoh-contohnya. Insertion. Di samping ini salah satu jenis code mixing yaitu insertion, di mana kata, frasa, atau morfem dari satu bahasa disisipkan ke dalam struktur bahasa utama. Biasanya satu bahasa dominan sebagai kerangka kalimat dan bahasa lainnya hanya menampakkan unsur tertentu. Alternation terjadi ketika penutur berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya secara menyeluruh dalam satu wacana, biasanya di antara dua klausa atau frasa. Di jenis ini, kedua bahasa dipakai secara bergantian dalam satu tuturan yang utuh. Contohnya seperti percakapan dua orang di samping ini. Lalu terakhir ada congruent lexicalization atau leksikalisasi sejajar. Nah, jenis ini terjadi ketika dua bahasa digunakan secara bersamaan dalam struktur sintaksis yang sama dan unsur-unsurnya dapat dipertukarkan secara fleksibel. Berikut adalah contoh ilustrasi congruent lexicalization. Meetingnya di-cancel karena schedule-nya bentrok. Nah, dari sini sudah paham kan apa itu congruent lexicalization? Selanjutnya saya akan membahas inner code mixing. Jenis ini adalah campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, atau lainnya. Biasanya dipakai buat menunjukkan identitas kedaerahan, rasa kebanggaan budaya lokal, atau sekedar membangun kedekatan dengan komunitas tertentu. Berikut ini adalah salah satu contoh video percakapan inner code mixing. Kenapa kon? Lu lihat HP ku gak? Lihat ndelok maksudmu. Ini salah satu contoh dari inner code mixing. Setelah membahas jenis-jenisnya, kita perlu membahas fungsi sosial code mixing. Penggunaan code mixing oleh influencer tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang mendalam. Yang pertama itu ada menegaskan identitas sosial, kedua membangun kedekatan dengan audiens, ketiga menunjukkan profesional, 4. Menarik perhatian dan estetika.
Yang terakhir, mengatasi keterbatasan bahasa. Itu penjelasan mengenai fenomena code mixing dalam komunikasi influencer di media sosial. Dari berbagai jenis dan fungsinya, kita bisa melihat bahwa pencampuran bahasa bukan hanya soal gaya, tetapi juga syarat, makna sosial, mewakili identitas, status, dan kedekatan dengan audiens. Sebagai pengguna media digital, penting bagi kita untuk memiliki kesadaran linguistik dalam memilih dan menggunakan bahasa, agar komunikasi tetap inklusif, efektif, dan bermakna. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.